sudah pada jebol lur. Tuh sudah ndak ada orang ini. Sudah seperti kampung mati lur. Posisi bangunannya sudah agak sedikit miring lur. Pot-pot bunga sudah berserakan ini. Astagfirullahaladzim, rumah siapa tuh? Ya Allah, hancur lur. Semoga aja yang terdampak musibah diberi kekuatan ya lur, kesehatan, ikhlas dalam menerima cobaan ya lur. Tuh sudah pada hancur. Saudara, ini masjidnya udah miring. Sangat memperhatikan sekali. Pada Sari, rumah sudah roboh. Sangat memprihatinkan. Juga udah pada runtuh. Sangat memprihatinkan. Tanah. Fenomena tanah bergerak atau soil scraping telah mengubah wajah pemukiman di Desa Padasari menjadi zona reruntuhan. Jalan-jalan aspal yang dahulu mulus, kini menyerupai gelombang laut yang membeku, terangkat, retak, bahkan terputus. Di sisi kiri dan kanan, bangunan-bangunan rumah warga tampak miring dengan sudut yang tidak masuk akal. Sebagian besar atapnya telah menyentuh tanah, sementara tembok-temboknya terbelah hingga menyisakan rongga yang menganga lebar. Bayangkan sebuah malam yang sunyi di lereng perbukitan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Sunyi itu tiba-tiba pecah bukan oleh suara guntur, melainkan oleh bunyi gemertak kayu yang patah dan dinding semen yang membelah diri. Sejak awal Februari 2026, Desa Padasari tidak lagi sama. Desa yang biasanya tenang ini kini menjadi saksi bisu kekuatan alam yang bekerja dalam senyap, namun mematikan bagi struktur bangunan di atasnya. Akibatnya, lapisan tanah di atasnya seolah berada di atas pelumas, perlahan-lahan merayap turun mengikuti kemiringan lereng. Inilah yang oleh para ahli disebut sebagai rayapan tanah atau scraping. Pergerakannya lambat, namun tekanannya mampu menghancurkan fondasi beton sekalipun. Secara geologis, Desa Padasari berada di atas formasi batuan yang didominasi oleh tanah lempung atau clay. Tanah jenis ini memiliki sifat sangat ekspansif. Ia akan mengembang saat menyerap air dalam jumlah besar dan menjadi sangat licin. Air hujan yang meresap melalui celah-celah tanah tidak lagi bisa diserap dengan sempurna, melainkan terjebak di atas lapisan batuan dasar yang keras. Bencana ini mencapai puncaknya pada awal Februari 2026. Intensitas hujan yang ekstrim di wilayah Tegal bagian selatan menjadi pemicu utama. Berdasarkan data teknis, hujan lebat mengguyur wilayah Jatinegara selama berhari-hari tanpa henti. Pada puncaknya, hujan yang turun sejak siang hingga tengah malam menjenuhkan lapisan tanah yang memang memiliki karakteristik khusus. Bahkan, Balai Desa Padasari dan fasilitas kesehatan seperti Polindes tidak luput dari ancaman tanah yang terus bergeser. Bicara soal akses, mobilitas di Desa Padasari saat ini berada pada titik terendah. Jalan penghubung antar dusun banyak yang terputus karena tanah yang ambles hingga kedalaman 1 hingga 2 meter. Kendaraan roda 4 dipastikan tidak bisa melintas di beberapa titik krusial. Tak hanya itu, pergerakan tanah juga merusak jaringan pipa air bersih dan jaringan listrik. Kerusakan tidak hanya menyasar hunian pribadi. Fasilitas publik yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat turut lumpuh. Sebuah pondok pesantren yang biasanya riuh dengan lantunan doa, kini tampak porak-poranda. Bangunan sekolah mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, hingga sekolah menengah atas di desa tersebut mengalami retakan yang membahayakan keselamatan siswa, memaksa kegiatan belajar mengajar harus dihentikan atau dipindahkan ke tenda-tenda darurat. Dampak dari pergerakan ini sangat masif. Desa Padasari terdiri dari 5 dusun, namun pusat kerusakan terparah terkonsentrasi di 2 dusun utama, yakni Dusun Padasari dan Dusun Padareka. Di wilayah inilah, zona merah ditetapkan. Berdasarkan laporan terakhir, lebih dari 860 rumah warga terdampak. Dari jumlah tersebut, sekitar 413 unit diantaranya masuk dalam kategori rusak berat atau bahkan roboh total. Tiang-tiang listrik banyak yang miring mengikuti arah pergerakan tanah, menciptakan risiko tambahan berupa hubungan arus pendek jika tidak segera ditangani. Kondisi topografi Padasari yang berupa cekungan di satu sisi dan perbukitan di sisi lainnya, membuat aliran air tidak bisa keluar dengan lancar. Vegetasi yang mulai berkurang di bagian perbukitan utara desa turut memperparah keadaan, karena tidak ada lagi akar pohon yang kuat untuk mengikat massa tanah dan menyerap air hujan secara maksimal. Kebutuhan akan logistik, air bersih, obat-obatan,
dan perlengkapan bayi menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi di tengah masa tanggap darurat ini. Suasana di pengungsian dipenuhi dengan ketidakpastian. Warga yang sebagian besar adalah petani harus merelakan ternak dan harta benda mereka tertimbun reruntuhan. Trauma psikologis membayangi, terutama saat hujan kembali turun di malam hari. Suara gemuruh kecil atau getaran di lantai sudah cukup untuk memicu kepanikan bagi mereka yang pernah merasakan detik-detik rumah mereka terbelah. Hingga pertengahan Februari 2026, jumlah warga yang terpaksa meninggalkan rumah mereka terus meningkat. Tercatat hampir 2.500 hingga 2.800 jiwa kini menggantungkan hidup di posko-posko pengungsian. Mereka tersebar di 8 titik utama, mulai dari gedung sekolah yang masih dianggap aman, masjid, hingga tenda-tenda komunal yang didirikan oleh BPBD dan Kementerian Sosial. Pembangunan huntara ini ditargetkan selesai sebelum hari raya, agar warga tidak terlalu lama berada di bawah tenda pengungsian yang kurang layak untuk kesehatan jangka panjang. Secara paralel, tim geologi terus melakukan kajian mendalam untuk menentukan lokasi hunian tetap atau huntap. Rekomendasi teknis dari Badan Geologi menjadi kunci, wilayah Dusun Padasari dan Padareka kemungkinan besar akan dinyatakan sebagai zona non-hunian secara permanen. Pemerintah Kabupaten Tegal bersama BNPB dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengambil langkah-langkah darurat. Status tanggap darurat bencana telah ditetapkan untuk memastikan penanganan yang cepat dan terintegrasi. Fokus utama saat ini adalah percepatan pembangunan hunian sementara atau huntara. Sebanyak 456 hingga 700 unit huntara direncanakan akan dibangun di lokasi yang lebih stabil, berjarak sekitar 1 km dari lokasi bencana. Kita berharap, dengan sinergi antara pemerintah, relawan, dan ketabahan warga, duka di Padasari segera berganti dengan harapan baru di hunian yang lebih aman. Padasari mungkin telah bergeser secara fisik, namun semangat gotong royong masyarakatnya tidak boleh ikut runtuh. Demikian laporan mendalam mengenai bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal. Tetap waspada, tetap siaga. Kini, Desa Padasari sedang dalam masa transisi yang sulit. Masa depan desa ini tidak lagi berada di tanah yang lama, melainkan di lahan relokasi yang sedang dipersiapkan. Bencana tanah bergerak ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana. Allah memiliki caranya sendiri untuk mengambil kembali ruangnya, dan manusia harus cukup bijak untuk membaca tanda-tanda tersebut.